Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan dari rekan kita, yaitu dengan nama channel Catur Setia Aji, dengan pertanyaan, Kang, buat tutorial perawatan perkutut yang di dalam sangkar biar rajin bunyi dan jinak. Ini Om ya pertanyaannya. Ya ini ya. Untuk nama akun Catur Setia Aji, ya nama akunnya. Nah jadi teman-teman semua, saya akan membahas mengenai penggacoran dan penjinakan. Nah jadi teman-teman semua, ini teman-teman ya, nama akunnya. Kalau kita membahas mengenai penggacoran dan penjinakan teman-teman, baik dia burung perkutut, burung tekukur, baik dia disangkar kurung seperti ini atau disangkar layang, itu saya rasa 11-12 sama aja teman-teman ya. Namun kita jangan salah susun teman-teman, jangan salah susun skenario. Skenarionya apa teman-teman? Ini sayang. Skenarionya adalah di tadi ada kalimat penggacoran dan penjinakan. Saya beritahu teman-teman semua ya, target pertama yang harus kita capai adalah yaitu penjinakan. Teman-teman ya, penjinakan. Berhubung pertanyaannya masalah perkutut di dalam kandang seperti ini, kandang kurung ya, bukan kandang sangkar layang. Nah, jadi target pertama penjinakan. Ini khusus kalau kita memelihara burung yang dari hasil mikat atau burung yang masih bahan, yang belum jadi. Jadi langkah pertamanya itu teman-teman yaitu penjinakan. Yang mana yang harus kita tempuh adalah yaitu burung itu harus kita mandikan sore hari. Harus kita mandikan sore hari. Atau bisa juga malam hari. Kurun waktunya teman-teman, kurun waktunya dari pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Kita tinggal milih sesuai keyakinan kita mau jam berapa. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi kalau saya pribadi teman-teman, saya memilih waktu selepas sholat maghrib. Jadi antara maghrib dengan isya. Ya teman-teman ya. Sebenarnya video ini tentang penjinakan ini sudah saya pernah upload. Namun sekarang saya sudah janji dengan yang bertanya akan saya bahas melalui video. Nah setelah kita mandikan teman-teman, mungkin kalau teman-teman merasa kurang jelas, nanti di akhir video akan saya ikut sertakan video apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk memandikan burung untuk penjinakan. Jadi saya jelaskan singkat teman-teman ya. Jadi setelah kita mandikan, jadi harus kita persiapkan jamu teman-teman. Jamu ini adalah jamu penghangat. Mengapa harus jamu penghangat? Karena berhubung burung ini kita mandikan sampai basah kuyup, cara kita mencegah agar burung itu tidak stres dari dinginnya air dan dinginnya malam, harus kita kasih jamu. Nah yang mana jamunya? Kalau saya pribadi teman-teman menggunakan jamu Larasati ya. Jadi jamu Larasati saya berikan setelah mandi itu 2 butir. Kalau kita ada biaya lebih, kita belikan juga kencur. Kita parut kencur tersebut. Setelah diparut, teteskan air kencur itu ke mulut burung setelah dimandikan sebanyak 4-5 tetes. Teman-teman ya. Nah, jadi gunanya 2 jamu tadi adalah
agar burung itu tetap hangat walaupun habis mandi. Nah, mungkin teman-teman heran, bagaimana sih cara membuat bulu burung ini basah kuyup? Sedangkan burung seperti ini teman-teman, burung seperti ini dia kalau kena air seperti daun talas. Dia seperti punya lapisan lilin di bulunya. Kalau kita tetesin air, dia air akan nggak nempel ya, nggak basah. Jadi cara membasahkannya teman-teman, kita siapkan semprot, lalu kita campur dengan sampo rambut ya, sampo apa saja ya, lebih kurang setengah saset lah, yang sasetan itu kita aduk lalu kita semprotkan. Itu kalau cara semprot. Tapi kalau cara agak ribet, ada juga, kita keluarkan burungnya, kita celupkan burungnya, kita elus-elus di air yang ada sampo. Nanti juga videonya nanti saya upload juga ya teman-teman ya. Di belakang video ini nanti memandikan perkutut dengan cara dipegang ya. Karena kalau perkutut enak teman-teman, badannya kecil ya, jadi enak dipegang sampai basah kuyup. Setelah kita kasih air sampo tadi, dia sudah basah kuyup, lapisan lilinnya sudah hilang. Nah, baru kita bilas dengan air bersih. Setelah bilas air bersih, baru kita kasih jamu yang saya jelaskan tadi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, lakukan mandi tersebut, mandi penjinakan tersebut 2 kali dalam seminggu. Atur saja, mau 3 hari sekali oke, mau 4 hari sekali oke. Yang jelas dia harus konsisten ya. Nah, terus nanti ada yang bertanya nanti ya, kok punya saya udah mandi beberapa bulan tapi kok nggak jinak-jinak ya, masih gerabak-gerabuk, masih giras. Begini teman-teman, prosesnya ini dia bukan instan, dia cuma mempercepat ya. Tadinya kalau burung kayak gini tanpa dimandikan sore atau malam itu, kalau mau dia jinak itu lebih kurang memakan waktu 4-5 tahun. Itu udah paling cepat teman-teman ya, tanpa mandi ya, tanpa dimandikan malam. Nah, tapi kalau kita mandikan malam, insya Allah kalau kita konsisten, itu 3 tahun itu udah mulai jinak. Dia tidak giras lagi dengan kita, tidak takut lagi dengan orang. Jadi hitungan tahun teman-teman ya, nggak ada. Nanti jangan sampai bertanya, kok punya saya baru 2 tahun, kok punya saya baru 1 tahun, belum jinak-jinak, padahal udah mandi terus. Nah, itu salah teman-teman ya. Harus kita catat, harus kita garis bawahi. Kita ini mencetak burung liar, burung yang sudah bertahun-tahun dari lahir sampai sebelum kita tangkap itu di alam liar. Nah, sifat liar dan insting liarnya itulah yang harus kita musnahkan dari pikirannya. Tentunya itu tidak sebentar teman-teman, harus butuh kesabaran ekstra ya. Nah, itu yang pertama, langkah paling pertama untuk penjinakan. Sebenarnya bukan penjinakan teman-teman ya, tapi mengurangi sifat asli alamnya atau mengurangi sifat girasnya ya, bukan jinak sebenarnya. Agar dia tidak gelabakan harus terapi seperti itu. Nah, yang kedua, kandang burung ini teman-teman, kita gantung di mana tempat yang paling sering seliweran orang, yang biasa dilewatin banyak orang. Misal di mana ya, di dekat pintu atau di dekat ruang tamu. Nah, lakukan seperti itu, gantung di situ, jangan pindah-pindah. Gunanya apa? Agar dia terbiasa melihat manusia, agar dia terbiasa dengan gerak-gerik manusia, agar dia terbiasa dengan suara vokal manusia. Nah, itu fungsinya. Itu yang kedua teman-teman ya. Yang ketiga, lakukan hal seperti ini. Yang seperti sekarang lihat, seperti ini. Ambil kandangnya, kita letakkan di depan sambil duduk. Jangan lupa siapin kopi. Kopi bukan untuk burung, tapi untuk kita ownernya. Sambil ngopi, sambil ngerokok, yang ngerokok kan, yang nggak ngerokok sambil ngemil. Biarkan burung ini di dekat kita seperti ini. Biarkan. Tidak usah kita petik-petik, tidak usah kita rayu-rayu. Biarkan seperti ini. Lakukan cara pendekatan seperti ini sebanyak mungkin, sesering mungkin, selagi ada waktu.
Jangan kita menggunakan jadwal, pagi harus, siang harus, sore nanti harus begini lagi. Enggak. Selagi ada waktu, selagi kita pengen, turunkan, ajak duduk bareng. Ada anak istri, kita turunkan, makan bareng, taruh di samping kita makan. Nah, kita nonton TV, taruh di samping kita, nggak apa-apa. Itu adalah proses penjinakan yang tidak ribet, tapi agak lama, tapi membantu agar dia terbiasa dengan kita, terbiasa dengan bau badan kita, terbiasa dengan suara kita. Nah, itu yang harus kita tempuh, teman-teman ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, durasi proses tersebut itu panjang. Harus sabar. Ya, harus sabar. Itu yang namanya hobi itu, yang benar-benar hobi itu pasti sabar menunggu proses tersebut. Ya, mungkin itu teman-teman proses penjinakan yang bisa saya utarakan dengan teman-teman. Nah, selain 3 tadi, pertama tadi mandi, kedua itu digantung tempat di mana orang lewat, ketiga itu pendekatan duduk seperti ini. Nah, yang terakhir itu jangan lupa dijemur. Jangan pernah tidak dijemur. Harus dijemur setiap pagi. Dan dalam penjemuran juga harus diawasi. Jangan sampai burung itu terlalu panas sampai mulutnya megap-megap, terus dia stres. Kalau udah stres, ya namanya stres. Tadinya seharusnya 5 tahun atau 4 tahun udah jadi, dia bisa jadi makin lama, ya. Jadi yang jemur itu jangan sembarang-sembarang jemur, karena tidak semua perkutut itu tahan lama dengan panas matahari, tidak semua. Harus diawasi teman-teman ya. Nah, itu tahap pertama yang harus kita lewati. Nah, masalah penggacor itu teman-teman, burung itu tidak akan gacor dengan kita sebelum dia jinak, sebelum dia nyaman, ya. Mungkin ada 1-2 burung perkutut yang baru ditangkap dia langsung gacor, ada. Dengan catatan burung perkutut itu ya pas kita dapat dari nikat itu umurnya sudah tua, ya. Nah, cara melihat burung sudah tua atau belum itu dari kakinya, ya teman-teman ya. Ada video saya juga di channel ini, ada, tinggal buka juga ada, nanti tinggal cari-cari aja bagaimana ciri-ciri kaki burung yang sudah tua. Kalau udah tua teman-teman, cepat prosesnya, nggak lama, cepat. Kita dari proses yang 3 langkah tadi itu bisa sampai 3-4 tahun, itu udah top itu. Tapi dengan catatan umurnya sudah matang, udah sangat tua. Nah, jadi teman-teman, itulah yang harus kita bahas mengenai penjinakan penggacoran burung perkutut dalam kandang, ya. Beda, nggak ada bedanya dengan yang di tangkur, yang di sangkar layang. Tapi yang di sangkar layang itu punya kelebihan teman-teman, dia lebih cepat jinak karena gerak dia untuk gelabakan itu terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan dia itu nggak ada batas, bisa langsung melihat kita, bisa langsung kita elus tanpa harus membuka pintu. Itu kelebihan sangkar layang. Kalau sangkar kurung nggak bisa, harus buka pintu dulu. Waktu kita mau nangkap dia gelabakan kemana-mana, bulu rusak, ekor rusak, ujung sayap berdarah. Nah, itu teman-teman ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi itu. Dan satu lagi teman-teman, berikan pakan terbaik untuk burung kita. Itu akan membantu dia mempercepat nyaman. Apa pakan terbaiknya? HP begini konten lagi. Agak jadi konten lagi. Nah, apa pakan terbaiknya teman-teman semua? Caranya begini. Kita kasih satu cepuk pakan, isinya itu ketan hitam dan millet. Kita lihat. Pertama dari kotorannya warna apa. Kalau dia warna hitam pekat, berarti dia lebih suka ketan hitam. Yang kedua, lihat yang mana paling dulu habis, milletnya atau ketan hitamnya. Cari yang paling mana dia suka, itu yang harus kita banyakkan porsinya. Nah, itu teman-teman ya. Dan yang kedua, gunakan millet kemasan yang gambar perkutut itu, ya. Jangan menggunakan millet yang kiloan, karena itu millet belum ada kandungan gizinya. Itu teman-teman dari saya ya. Lebih kurangnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini baru 2 tahun teman-teman. Baru 2 tahun saya terapi mandi. Lihat, kita pegang nggak kelabakan. Dulunya ini udah kayak mau menghancurkan sangkar. Sekarang udah seperti ini. Udah 2 tahun prosesnya. Baru 2 tahun ya.